Fake news, real money. Advertising technology platform, profit-driven hoax, and the business of journalism. Fake news merupakan berita bohong, berita buatan, atau berita palsu yang sama sekali tidak dilandaskan dengan fakta, kenyataan, atau kebenaran, yang artinya berita itu mengada-ngada atau merupakan rumor yang tidak terbukti. Sebenarnya berita bohong atau palsu bukan merupakan fenomena yang baru. Fake news selalu ada dari waktu ke waktu. Contohnya saja, pada awal tahun 1835, New York Sun menerbitkan 6 bagian berita yang mengklaim ada kehidupan di bulan. Dan pada tahun 1844, beberapa surat kabar di Philadelphia menerbitkan laporan palsu tentang orang Irlandia yang mencuri Alkitab dari sekolah umum yang menyebabkan kerusuhan. Teknologi periklanan atau advertising teknologi sendiri merupakan sebuah istilah yang mencakup software dan perangkat yang bisa membantu para perusahaan, brand, bahkan agensi untuk menetapkan target, mempublikasikan, dan menganalisis iklan mereka secara lebih efisien. Dengan advertising teknologi, para perusahaan bisa memberikan konten yang tepat pada waktu yang tepat dan untuk target masyarakat yang tepat. Karena itu, perusahaan tidak lagi mengeluarkan dana iklan secara sia-sia, sehingga pengeluaran mereka menjadi lebih optimal. Menyusul viralnya penyebaran berita politik hoax menjelang pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016, dilaporkan bahwa setidaknya beberapa individu yang menerbitkan cerita-cerita ini menghasilkan sejumlah besar uang dari upaya mereka, dengan sejumlah pendapatan uang yang diklaim 10.000 hingga 30.000 US dollar per bulannya. Nah, lalu bagaimana perusahaan teknologi iklan memahami berita palsu? Dalam membahas masalah berita hoax dibagi menjadi 3 kategori. Salah satu kategori berita hoax adalah sebagai isu keamanan merek. Perusahaan teknologi iklan menjanjikan keamanan merek kepada pengiklan dengan jaminan bahwa iklan mereka tidak akan muncul di samping konten yang tidak aman, seperti pornografi, ekstremisme kekerasan, atau ujaran kebencian. Lalu yang kedua, situs berita hoax sering dikategorisasikan sebagai situs long tail. Dan yang terakhir, situs berita hoax kerap dikategorisasikan sebagai sangat terkait dengan penipuan iklan. Pengiklan bersaing dengan uang nyata untuk menempatkan iklan yang pada akhirnya ditampilkan kepada halayak hayalan. Selama penerbit menjual tayangan laman ini kepada pengiklan lebih dari biaya untuk mendapatkannya, sebuah situs menghasilkan pendapatan. Tindakan arbitrase yang sederhana ini dapat menghasilkan keuntungan yang lumayan. Nah, lalu mengapa pengiklan menoleransi berita palsu? Yang pertama, ada penargetan pelaku. Fokus pada pengguna terhadap lingkungan iklan ini bisa dibilang mendorong pengiklan untuk menerima penempatan iklan mereka di situs yang tidak bereputasi baik. Terutama ketika pengguna yang mengunjungi situs ini mungkin tidak memiliki masalah dengan mereka. Dan itu berarti mendapatkan ruang iklan lebih murah daripada situs dari penerbit premium, seperti outlet berita arus utama. Lalu yang kedua ada penemuan konten. Widget penemuan konten sekarang merupakan fitur yang sudah dikenal di web. Ini adalah alat yang disediakan oleh perusahaan teknologi iklan yang mengisi bagian bawah halaman artikel dengan link ke konten yang tampaknya menarik atau terkait dari situs lain. Apapun yang dapat dikatakan tentang situs berbasis clickbait yang sering menempatkan iklan asli ini, perlu dicatat bahwa mereka bukanlah pengiklan bermerek. Judul terbitan dan bahkan alamat web mereka ditampilkan dengan tidak mencolok dan tidak terlihat sama sekali. Lalu mengapa perusahaan advertising teknologi menoleransi berita palsu? Meskipun mengingat peringatan di atas, bukan berarti pengiklan bermerek besar dengan anggaran terbesar untuk dibelanjakan tidak memperdulikan konteks tempat iklan online mereka berjalan.
Jadi, di bawah rubrik keamanan merek, perusahaan teknologi iklan menerapkan beberapa alat dan kebijakan untuk memerangi pengguna layanan mereka oleh situs web yang tidak pantas bagi pengiklan. Daftar hitam melarang situs web tertentu yang diketahui curang atau berisi konten yang menyinggung pengiklan dari menampilkan iklan. Sebagian besar perusahaan teknologi iklan menyimpan daftar hitam situs web penerbit yang mereka tolak untuk melakukan bisnis apapun atau jenis bisnis tertentu. Memasukkan ke daftar putih pada dasarnya kebalikan dari daftar hitam. Daripada mengizinkan iklan di situs apapun yang belum ditandai sebagai bermasalah, memasukkan ke daftar putih berarti mengizinkan iklan yang hanya ditempatkan di situs yang telah disaring dan disetujui sebelumnya. CEO di sebuah perusahaan konten discovery mencatat bahwa bahkan penerbit yang telah disaring dan diizinkan sering menunggu persetujuan situs, dan setelah itu hanya mengubah konten mereka. Mengatasi pasar yang berbahaya. Setelah gelombang liputan pers negatif setelah pemilu 2016 tentang keuntungan yang didorong iklan yang diketok oleh para pemurni berita hoax, semacam peristiwa Anani pada tahun 2015, catatan dapat menjadi titik balik bagi pasar yang berbahaya. Dan kami ingin tahu apa yang dapat atau apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, grup perdagangan. Bahkan jika perusahaan individu memiliki sedikit insentif untuk bertindak atas berita hoax, industri teknologi iklan secara keseluruhan berdiri untuk mendapatkan secara finansial dan mengurangi penipuan dan meningkatkan keamanan merek. Kritik utama yang dipungut oleh orang yang diwawancarai adalah bahwa dua pemain terbesar dalam teknologi iklan, Google dan Facebook, terlihat memiliki peran yang sangat besar dalam asosiasi perdagangan. Secara efektif, para kritikus ini mengatakan setiap respon grup perdagangan akan dapat direduksi untuk tanggapan Google dan Facebook terhadap masalah ini. Alana Gombert menepis kritik ini dengan menunjukkan bahwa tujuan dari organisasi thread tersebut adalah untuk menyediakan ruang di mana pemimpin besar dan kecil di industri dapat berbicara satu sama lain pada pijakan yang sama. Meskipun demikian, kata Jason Kin, sulit membayangkan setiap grup perdagangan yang memiliki Google dan Facebook di dalamnya melakukan sesuatu yang pernah akan bertentangan dengan kepentingan Google dan Facebook. Yang kedua, pemimpin industri. Google dan Facebook mengambil 2/3 pendapatan iklan online dan telah menyudutkan pangsa yang lebih besar sekitar 90% pertumbuhan pendapatan baru-baru ini. Para kritikus juga memberi Google nilai buruk atas tanggapannya terhadap kontroversi yang meletus setelah pemilu 2016, ketika pendapatan yang lebih besar yang dihasilkan oleh penerbit berita hoax menggunakan layanan teknologi iklannya pertama kali dilaporkan. Setelah menuai pers positif karena daftar hitam beberapa ratus situs berita hoax dan memposting perubahan pada kebijakan AdSense-nya yang tampaknya ditunjukkan pada masalah tersebut. Yang ketiga, pengiklan. Salah satu CEO berpendapat pengiklan telah dengan senang hati menargetkan pengguna yang diinginkan di ruang murah yang ditawarkan oleh situs berita hoax, sampai praktik itu menjadi kontroversial karena publisitas buruk yang dihasilkan oleh ekspos pasca pemilu dan kontroversi serupa di pers. Mengenai penempatan iklan bersama konten yang mempromosikan ekstremisme kekerasan. Kontroversi atau monetisasi berita hoax selama pemilu 2016 juga menyebabkan terciptanya kolaborasi di luar operasional normal dunia periklanan online. Misalnya, kritikus industri yang dipimpin oleh Profesor Jurnalisme CUNY Jeff Jarvis melobi perusahaan teknologi iklan terpilih ke dalam penciptaan kolektif baru yang disebut Inisiatif Open Brand Safety. Inti dari semua ini adalah Couldry and Thoreau berpendapat bahwa fungsi demokrasi jurnalisme pada dasarnya tidak sesuai dengan strategi penargetan perilaku yang mendasari banyak programmatic advertising. Mereka menyarankan untuk tetap kompetitif dalam ekosistem terprogram. Pada akhirnya, akan memaksa milik publik untuk berfungsi lebih sebagai broker data daripada sebagai organisasi berita. Dan mereka berdebat untuk aktivisme yang menentang praktik personalisasi mendalam dalam iklan sehingga dapat lebih melestarikan subsidi untuk pelaporan tradisional.
Thomas juga berpendapat bahwa untuk produsen konten, pertanyaan kritisnya bukan apakah harus ada otomatisasi, tetapi apakah bisa ada versi yang lebih baik dari itu. Sementara itu, Picard membuat kasus reformasi kebijakan untuk memungkinkan organisasi berita untuk transition ke model nirlaba dan perdanaan publik. Mungkin dijamin oleh kepercayaan di mana pemain teknologi iklan terbesar harus berkontribusi sebagai dari pendapatan mereka. Jika perusahaan teknologi iklan gagal memberikan transparansi dan perlindungan yang memadai untuk merek, cara paling sederhana bagi pengiklan utama untuk menjamin keamanan merek adalah berhenti membeli iklan di penerbit kecil sama sekali untuk menghapusnya. Dan untuk menghabiskan anggaran mereka sepenuhnya pada beberapa ratus atau ribu penerbit yang paling banyak dikunjungi di web. Ironisnya, menghindari nasib ini tampaknya mungkin melibatkan mengandalkan industri periklanan untuk membuat lebih banyak jenis penilaian tentang kebenaran dan kepalsuan. Pada akhirnya, temuan kami menggarisbawahi pentingnya diidentifikasi oleh Brown untuk memperpanjang beasiswa pada politik platform untuk memasukkan tidak hanya layanan yang dihadapi konsumen, tetapi perantara bisnis ke bisnis seperti perusahaan teknologi iklan yang memainkan peran penataan dalam ekosistem media yang lebih besar dan berdampak pada kemampuannya untuk mendukung wacana publik yang sehat. Namun, studi saat ini tentang kasus teknologi iklan dan berita hoax tampaknya mendukung pernyataan already yang dipungut oleh para kritikus ilmiah bahwa ekosistem periklanan saat ini berkembang dengan cara-cara yang akan memaksa organisasi berita untuk masuk ke hubungan yang semakin tidak konvensional dan mungkin tidak diinginkan.